Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham SDRA, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai potensi investasi ini. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham SDRA menggunakan metode fundamental. Pengetahuan ini sangat penting, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Mari kita mulai perjalanan menuju keputusan investasi yang lebih cerdas. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita lihat performa pendapatan dan laba SDRA. Pada kuartal 3 tahun 2024, SDRA mencatatkan pendapatan sebesar Rp4.041.958 juta. Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih tercatat sebesar Rp624.686 juta. Tren positif ini menunjukkan bahwa SDRA mampu meningkatkan pendapatan dan efisiensi operasionalnya dari waktu ke waktu. Profitabilitas adalah kunci dalam menilai kesehatan finansial perusahaan. SDRA menunjukkan performa yang cukup baik. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal 3 tahun 2024 adalah 0,408, yang berarti 40,8% dari pendapatan menjadi laba kotor. Operating Profit Margin atau OPM sebesar 0,204 atau 20,4%, dan Net Profit Margin atau NPM sebesar 0,154 atau 15,4%. Meskipun angka-angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, SDRA masih mampu mempertahankan profitabilitas yang cukup baik. Posisi keuangan SDRA terlihat solid. Pada kuartal 3 tahun 2024, total aset mencapai Rp57.872.412 juta. Sementara itu, ekuitas tercatat sebesar Rp13.726.139 juta. Peningkatan aset dan ekuitas ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, yang merupakan indikator positif bagi investor jangka panjang. Kesehatan finansial SDRA terlihat baik. Meskipun data Debt to Equity Ratio atau DER tidak tersedia, kita bisa melihat Equity Multiplier atau M sebesar 4,21. Ini menunjukkan bahwa SDRA menggunakan leverage finansial yang cukup tinggi, namun masih dalam batas yang wajar untuk industri perbankan. Operating Burden atau B sebesar 0,75 atau 75% menunjukkan efisiensi operasional yang cukup baik. Kinerja manajemen SDRA dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA. Pada kuartal 3 tahun 2024, ROE tercatat sebesar 0,06 atau 6%, sementara ROA sebesar 0,014 atau 1,4%. Meskipun angka-angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mereka masih menunjukkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chart sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Dalam valuasi menggunakan PE Band, kita melihat bahwa rata-rata PE Band SDRA adalah 8,05. Harga wajar berdasarkan metode ini adalah Rp403,8 per saham. Dengan harga saat ini sebesar Rp448, SDRA diperdagangkan dengan margin of safety negatif 0,09 atau minus 9%. Ini menunjukkan bahwa saham SDRA sedikit overvalued berdasarkan metode PE Band. Sementara itu, valuasi menggunakan PB Band menunjukkan hasil yang berbeda. Rata-rata PB Band SDRA adalah 0,54. Harga wajar berdasarkan metode ini adalah Rp602,3 per saham. Dengan harga saat ini, SDRA diperdagangkan dengan margin of safety positif 0,34 atau 34%. Ini menunjukkan bahwa saham SDRA undervalued berdasarkan metode PB Band. Nah, itulah analisis fundamental saham SDRA. Bagaimana menurut Anda?
Apakah SDR menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar untuk analisa saham yang ingin Anda lihat selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi saham, Anda bisa mengunduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.